Salam masa raya sengsara Tuhan Yesus untuk kita semua. Saudara-saudara, sebelum kita ada dalam khotbah mingguan di masa raya sengsara Yesus, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan nanggung penderitaan atas kami supaya kami diselamatkan. Kami rindu berita firman Tuhan hari ini, minggu ini, menjadi kesukaan bagi kami. Karena itu Roh Kudus datang untuk kami. Biar kami tekun berdoa dan berjaga-jaga selalu, sehingga kami tidak jatuh dalam pencobaan, tapi kami bangkit dalam kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang dapat kita baca dan renungkan di minggu yang baru ini terdapat di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai ayat 46 dengan tema di Taman Getsemani. Saudara, kita sudah ada pada minggu keempat perayaan sengsara Tuhan Yesus Kristus. Tinggal 3 minggu lagi kita ada pada masa raya Jumat Agung dan Paskah Kristus. Minggu ini kita merenung bersama, bagi Yesus doa itu begitu penting. Doa itu nafas hidup. Dan Injil Matius mengabarkan kepada orang-orang yang percaya bagaimana Yesus memulai pekerjaan dan mengalami penderitaan dengan memberi perhatian kepada doa. Dalam firman Tuhan dikabarkan di Taman Getsemani, Yesus mengajak 2-3 muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, untuk mendampingi Yesus. Dan mereka berdoa. Sebelum mereka berdoa, Yesus menyampaikan keluh kesah hatinya atas penderitaan yang ia tanggung, dan berharap murid-murid memberikan respon positif untuk mengawal Yesus. Tetapi 3 kali Yesus berdoa, Yesus bertemu dengan mereka, tidak dapat menahan ngantuk. Mereka tidur dan membiarkan Yesus sendiri menanggung penderitaan itu. Tapi Yesus tidak gubris dengan keadaan mereka. Yesus tahu jiwa mereka, roh mereka penurut, tetapi tubuh mereka lemah. Karena itu Yesus lebih fokus kepada hubungan dengan Bapa di surga. Sekiranya beban itu, tanggungan memikul salib itu adalah kehendak Bapa di surga, terjadilah. Yesus siap untuk menanggung tanggungan itu bagi kebebasan, pengampunan dosa, dan penyelamatan umat manusia. Saudara-saudara, walau begitu Yesus masih saja memberikan pengharapan kepada murid-muridnya, lebih-lebih kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus, bahwa mereka dan murid-murid yang lain setelah berdoa di Taman Getsemani, beban itu akan membuat mereka tidak hanya menyangkal Yesus, tetapi mereka pasti tercerai-berai dan melupakan pekerjaan, pilihan, dan panggilan Tuhan bagi mereka. Dan karena itu Yesus mengajak mereka untuk tetap tekun berdoa. Tidak hanya 3 kali, tapi lebih dari 3 kali. Sebelum, saat, dan sedang melakukan pekerjaan, doa dan berjaga-jaga, doa dan bekerja, mesti menjiwai semua gerakan mereka untuk mengabarkan kerajaan Allah yang sudah ada. Saudara-saudara, itu firman Tuhan. Dari firman Tuhan ini beberapa hal perlu kita renung. Pertama, kita tetap bersyukur karena kita dan untuk kita
Yesus Kristus rela menanggung salib, rela menanggung hukuman yang patut menimpa kita, supaya dosa kita diampuni dan keselamatan kita terima. Hal yang kedua, walaupun kita sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia, tetapi beban-beban hidup, persoalan-persoalan hidup selalu kita dapat. Dan dalam keadaan kita menghadapi tantangan-tantangan hidup itu, beban-beban hidup itu, kita diharapkan untuk tidak mengambil sikap menyepelekan yang lain ataupun sikap mengkhawatirkan yang lain, tetapi kita mengambil sikap hanya percaya kepada Yesus. Kita bangun komunikasi dengan Yesus, menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang akan bertindak untuk itu. Kita terus hidup dalam pencobaan-pencobaan, hendaknya kita dekatkan diri kita, pengharapan kita, kasih kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan melegakan kita, Tuhan akan membuat sehingga kita kuat, bangkit berdiri dan berjalan bersama-sama. Saudara-saudara, ingat, Yesus pesan untuk kita semua, apapun persoalan hidup, berdoa dan berjaga, berdoa dan bekerja, mesti mewarnai seluruh gerakan kita dalam peluang-peluang dan tantangan-tantangan. Tuhan memberkati kita yang setia berdoa, sehingga kemenangan itu kita dapat tiap waktu secara baru. Amin.